Oke, teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu tentang ngeprint tanpa menggunakan kabel alias ngeprint menggunakan wifi ya. Cara ngeprint menggunakan wifi. Yang pertama yang kita butuhkan yaitu komputer dasar atau laptop dasar, dan yang kedua komputer atau laptop untuk yang keduanya ya, alias laptop yang ketika digunakan untuk ngeprint tersebut. Jadi misalkan laptop ini adanya di jauh, terus ngeprintnya menggunakan printer ini, tapi di luar ruangan ini, di ruangan yang satu lagi misalkan. Jadi saya ulangi lagi, yang dibutuhkan adalah laptop pertama yang ini, yang kedua laptop yang akan ngeprint, yang ketiga terutama printernya. Dan kali ini saya menggunakan printer 360 Epson ya. Kali ini saya juga menggunakan printer yang lain. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go. Oke, yang pertama kita buka room printer ya, seperti ini. Jadi kalau kalian kesulitan, saya kasih tahu, kita close dulu. Kita ke control panel dan ketikkan saja di sini printer. Nah, nanti muncul device printer ya. Kita klik saja sampai tampilannya seperti ini. Kalau di Windows 7 ya, Windows 10 juga kemungkinan sama. Kita lihat printer yang akan kita gunakan harus checklist seperti ini. Kita usahakan printernya sudah di driver di sini ya, sudah diinstal. Selanjutnya kita klik kanan di printer ini, bukan di sini atau di sini ya. Di printer Epson yang akan kita gunakan, klik kanan dan printer properties ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita ke sharing, dan di sini saya sudah checklist ya, karena saya sudah menggunakan. Kita ulangi saja. Awalnya seperti ini, dan kita membuat nama ya. Membuat nama, kita checklist pertama, nama yang sesuai kita inginkan. Membuat nama printernya, ini bebas ya. Ini nama, untuk nama bebas, nama apa saja yang kita gunakan. Dan ini mas sebagai sampel, sebagai contoh. Nah, setelah kita mengetikkan nama, membuat nama, kita centang lagi yang kedua dan klik OK. Udah selesai. Tahap yang kedua untuk pengaturannya, kita close dulu. Kita ke jaringan wifi ya, ke jaringan wifi ke bawah. Kita open network and sharing center, klik. Nah, kita akan masuk ke pengaturan. Pertama-tama yang kita atur adalah sharing, atau kalau di sini di Windows 7 ya, change advanced sharing setting.
Fiturnya akan seperti ini. Kita klik yang pertama dulu. Yang pertama di turn on, yang kedua turn on juga, turn on. Terus ini tergantung bit komputer dasar atau laptop dasar yang kita gunakan, 128 bit atau 40 sampai 56 bit ya. Karena saya menggunakan 128 bit, saya klik di sini. Terus untuk password ada dua kemungkinan ya. Kalau kita mau menggunakan password untuk sharing print tersebut ke komputer lain, kita gunakan turn on. Kalau tidak mau ya sudah, karena saya tidak mau menggunakan password, saya turn off saja. Terus yang selanjutnya ini ya, di allow saja ya, allow window match home group, jadi bisa digunakan untuk semua ya. Ini untuk settingan saya, karena saya sudah menggunakan tadi juga sudah saya coba. Dan yang kedua ini juga sama ya, isinya sama, di on, dan saya menggunakan bitnya 128, dan untuk password saya off kan. Nanti kalau kalian sudah belum nyeting, ini pasti akan muncul setting ya di sini. Karena saya sudah mengatur, jadi setting saya. Jadi saya tidak save lagi. Oke, kita cancel. Sudah ya, ini sudah bisa digunakan. Satu lagi karena kita menggunakan wireless, jadi kita harus melihat IP address yang kita gunakan di komputer ini atau di WiFi ini. Ingat ya, WiFi nya untuk komputer dasar dan komputer yang keduanya harus sama, jadi satu WiFi ya. Kita cek dulu IP addressnya. Nah, kalau IP address yang punya saya ini, mungkin di IP address teman-teman yang beda WiFi beda ya nomor IP-nya, IP addressnya. Nah, untuk IP address ini kita simpan, kita pisahkan, nanti digunakan untuk komputer yang kedua. Oke, kita close dulu, kita save ya. Dan untuk komputer dasar yang pertama sudah selesai penguturannya. Kita menuju ke komputer yang kedua atau yang akan kita gunakan untuk nge-print tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita harus menyiapkan IP address yang baru saja kita salin atau simpan, karena ini akan digunakan untuk pengaturan di komputer yang untuk komputer tersebut atau laptop untuk komputer tersebut. Kita langsung saja ke komputer atau laptop yang keduanya untuk ngeprint, dan kita langsung mencoba untuk ngeprint. Dan kameranya, ini kameranya ngeblur ya, karena ini kamera saya bukan, ini adalah kamera HP. Langsung saja kita ke pengaturannya, atau di komputer yang kedua tidak usah diatur lagi ya, karena sudah langsung digunakan menggunakan iPad otomatis. Kita langsung ke rangkas yang pertama, dan kita ke network ya, atau
terhubung ke jaringan ini pasti disebut network. Kita ketikkan / 2 kali dan kita copy IP address tersebut. Nah, kita enter. Nah, di sini sudah muncul printer sharing Epson seperti nama yang di komputer dasar sebelumnya. Langkah selanjutnya kita klik kanan, kita konekkan. Karena saya sudah mengkonekkan printer ini dengan Epson ini, saya akan langsung saja untuk ngeprint. Saya siapkan dulu. Saya coba ngeprint ini. Nah, kalau sudah terkonek, nanti di sini muncul ya teman-teman, muncul Epson 36 series sesuai nama itu tadi dengan nomor IP address yang sudah kita gunakan tadi. Kita klik saja, langsung kita print. Kita tunggu sebentar. Dan kita cek di sini. Ini sudah berkedip ya lampunya. Berhasil ya, berhasil. Ini tanpa menggunakan kabel ya, karena kabel untuk printer ini sudah digunakan ke komputer ini. Jangan lupa kabelnya digunakan ke sini, ke komputer ini. Walaupun tidak ngeprint, tapi harus digunakan ke sini. Misalkan kan komputer yang satu lagi posisinya di mana, di ruangan yang lain seperti itu, kita ngeprint menggunakan printer ini. Nah, itulah teman-teman, semoga bermanfaat tutorialnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like dan share ke teman-teman.